warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita sudah masuk ke podcast yang kedua. Yang sebelumnya kita hadirkan Bang Wawan sebagai narasumber selaku Kasih Ekbang Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Hari ini tidak kalah luar biasa, kita menghadirkan Kasih Trantip. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi. Sehat Bang ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Izin teman-teman kita untuk membuka masker ya. Silakan Bang, kita buka masker. Insya Allah kita masih dalam kondisi sehat dan semua kawan-kawan yang ada dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bagaimana Bang? Sudah 9 bulan lebih, mau setahun ya ini ya? Kita mau setahun lebih ya? Setahun lebih di kecamatan. Ada sebelum Abang jawab, boleh memperkenalkan diri kepada kawan-kawan, khususnya warga kecamatan Tanjung Pinang Barat. Silakan Bang. Baik, terima kasih Pak Gilang selaku host. Baik, nama saya Mahniza, Kasih Trantip di Kecamatan Tanjung Barat. Sebelum masuk Pemko, Ya. saya pernah kerja di Ayam Goreng 88. Ayam Kita Goreng 88. Mall. Wah, legend itu Bang. Legend, ya. Oh, pernah di situ ya Bang ya? Pernah situ. Pernah di situ. Berapa lama Bang? Hampir 3 tahun. Lumayan ya. 3 Itu tahun, ya. kalau Sabtu Minggu anak-anak ABG atau tamu-tamu Singapura paling ramai. Iya. Ya. Jadi sudah hafal ya dulu Hafal, ya. ya. Sudah hafal Bang ya. Hafal. Terus Bang? Terus alhamdulillah tahun 2002 karena ada pemekaran Pemko Tanjung Pinang Ya. dari Kepri Kabupaten Kepulauan Riau ya. Riau. Itu ya. Jadi ada dari Pemko merekrut anak honor, jadi saya termasuk di situ juga honor tahun 2002. 2002. Berarti awal-awal berarti sama dengan Bang Wawan ya? Sama Bu Wawan. Persis. Masuknya sama ya? Eh, Kurang lebih sama di tahun yang sama ya? tahun yang sama, tapi belum kenal Pak Wawan nih. Oh, belum kenal ya. Iya. Terus Terus saya satu kantor dengan Faruk. Oh, sama Bang Faruk. Faruk. Sama Bang Faruk. Itu masih honor. Honor di Oke. kantor Kelurahan Tanjung Timur. Kelurahan Tanjung Pinang Tanjung Timur. Pinang Timur. Oke. Kemudian merintis sampai Merintis. diangkat menjadi PNS tahun tahun 2006. 2006. Berarti termasuk yang awal-awal Awal. juga. Termasuk dengan Bang Wawan ya. Sama. Pengangkatannya sama ya Ya. waktu itu ya. Oke. Pertama kali menjadi PNS berdinas di mana Bang? Kalau PNS. honor kan waktu itu di Kelurahan Tanjung Pinang Timur ya. Mhm. Diangkat menjadi PNS, Yes. ditempatkan di mana? Tempatkan waktu penerimaan SK masih di Kelurahan Tanjung Timur. Masih di kelurahan. Tapi setelah itu tahun 2007 pindah ke Sekretariat bagian keuangan. Bagian keuangan. Berapa lama di situ Bang? Bagian keuangan lebih kurang 5 tahun juga. 5 tahun. 5 tahun terus sampai waktu gitu tahun 2012 pindah ke BKJ. Pindah ke BKJ sampai Nah, akhirnya sampai akhirnya jadi lurah ya. Pernah menjadi seklur dulu ya. kasih dulu. Oh, kasih di Nah, penyengat. kasih di Kelurahan Penyengat, kasih pelayanan. Kasih Terus pelayanan. setahun lebih diangkat jadi seklur. Kemudian kemudian jadi lurah. menjadi lurah. Waktu itu kita pelantikan sama Bang ya. Sama. Pelantikan sama 2019 ya Bang ya. 2019. Baik, masih single Bang? Udah punya istri. Sudah punya istri, alhamdulillah. Kemudian masuk di Kecamatan Tanjung Pinang Barat ini teman-teman, Bang Mahnizar itu memegang jabatan sebagai Kasih Trantip. Ya, Bang ya. Trantip itu ketertiban dan keamanan. Menurut Abang, kalau kita pilah ya, pengertian dari ketertiban kemudian keamanan ini apa? Ya, ketertiban itu kita Ya. kalau biasanya ketertiban itu kita menjaga ketertiban keamanan di wilayah kita masing-masing. Nah, terus maksudnya keamanan di seharusnya itu sejalan lah keamanan ketertiban gitu kan. Lebih kurang sejalan Bang ya. Sejalan ya. Oke. Ya. Bisa dijelaskan kan kepada
kita semua, tusi dari Trantip ini apa saja Bang secara umum ya tentunya? Ya baik, tusi dari kasih Trantip secara umum itu biasanya kita kalau di kantor lah kan menyiapkan bahan untuk atasan, terus pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Trantip itu sendiri. Artinya terkait kewilayahan Wilayahan, yang ya. bersangkut paut dengan keamanan, ketertiban, ini tusi dari Abang ya selaku kasih ya seperti itu. Lebih banyak kita lakukan pengawasan atau koordinasi ke instansi vertikal, kepolisian, Satpol PP. Ya, Jadi mitra-mitra Trantip ini apa saja Bang? kepolisian, Kepolisian, BNN, ya. termasuk mungkin Damkar, Satpol PP, kalau kita Dan Ramil juga ya. Dan Ramil. Artinya proses pengamanan wilayah ya. Wilayah. Pengamanan wilayah, oke siap. Bang Mariza, kita tahun 2020 itu kita terjangkiti lah ya, maksudnya COVID merajalela sampai ke Tanjung Pinang sekitar bulan Maret. Kemudian sampai hari ini juga kita masih dihantui bayang-bayang COVID-19 ini. Nah, apakah ada kaitan Trantip dengan tupoksinya, dengan penanganan, ya, apakah itu vaksin, apakah itu yang berkaitan dengan COVID-19, Bang? Bisa dijelaskan, Bang? Baik. Sebenarnya kasih Trantip itu sebelum ada COVID ini di Tosi Trantip nggak ada di bidang Trantip ini. Ya, karena juga COVID baru. Gitu, baru kan? karena Ya, baru 2 tahun terakhir ini baru kan. 2 tahun. Nah, jadi karena ada yang baru ini, jadi COVID-19 ini atau ini jadi dilimpahkan ke kasih Trantip, dimasukkan ke Tosi Trantip. Jadi abang yang mengkoordinir terkait masalah vaksinasi dan sebagainya. Ya. Kemudian kemarin kita ada juga bagi yang saudara-saudara kita kena COVID-19 itu di karantina ya Bang ya? Karantina. Di mana waktu itu Bang? Karantina ada di Lohas. Di Lohas. Ada di rumah. Nah, kalau yang tidak begitu apa lah ya, terjangkit begitu parah lah mungkin di karantina di rumah. Tapi yang begitu yang parah mungkin di Lohas. Di Lohas ya. Nah, itu kira-kira kalau di Lohas itu berapa hari Bang? Maksudnya apakah sesuai dengan protokol itu berapa? 14 hari? 14 hari ya. 14 hari ditinjau, kalau memang sudah dipulangkan kembali ya. Kemudian hari ini kasus kita berapa Bang? Sampai COVID ini. COVID hari ini untuk wilayah Kepri untuk kota Demina sudah zero. Sudah zero, ya? Kemarin terakhir saya ikut rapat di Satpol PP untuk Kepri ini cuma 1 di Batam. Di Batam. Ya. Artinya kalau di Tanjung Pinang zero itu termasuk ya ada keseluruhan ya. Seluruhan. Tanjung Pinang Barat juga alhamdulillah sudah tidak ada ya. Tidak ada lagi COVID. Baik. Zona hijau. Zona hijau. Jadi gini Bang, pemerintah pusat kan menekankan kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Tanjung Pinang, proses percepatan vaksinasi Bang. Kira-kira bagaimana proses vaksinasi yang Abang coba tangani Bang? Proses vaksinasi untuk Kelurahan Barat khususnya ya. Barat semua Bang, Semua. semua. Artinya secara 4 kelurahan yang berada di wilayah kecamatan kita ini secara umum. Iya, maka secara umum untuk Kelurahan Tanjung Barat ini, Kecamatan Tanjung Barat ini cukup baik karena kita cuma bekerja sama-sama RT RW, Babin Kantipmas, Babinsa dan perangkat kecamatan kelurahan. Jadi untuk masing-masing kelurahan itu rata-rata pencapaian vaksin itu mungkin sudah 90% ke atas lah. Sampai hari ini sudah 90% ke atas lah. ya. Karena kita kemarin ada juga melakukan door to door ke rumah-rumah kan. Jadi mungkin hampir 100% boleh bilang itulah juga ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau dihitung proses vaksinasi Bang, artinya orang yang sudah divaksinasi sesuai data kita berapa Bang? Yang sampai hari ini? Sampai hari ini sampai Desember ya. 21.866 orang. Alhamdulillah, artinya kita sudah cukup ya, maksudnya walaupun masih ada PR, tapi untuk percepatan itu sudah cukup Bang ya, sudah cukup kencang lah di lapangan.
tentu dibantu dengan kawan-kawan Paskes ya Bang ya, tim kesehatan ya, mulai dari mana saja kemarin Bang? Puskesmas Pancur, kemudian Angkatan Laut, ada dari apa Kodim gitu kan, Kodim ya, oke, dari Angkatan Darat, kepolisian juga kepolisian ya. ada juga. Siap. Tapi untuk vaksin hari ini kan sekarang untuk orang dewasa sudah berakhir kan mungkin. Sekarang kan digencarkan untuk anak-anak 6 sampai 11 tahun. 6 sampai 11 tahun. Mungkin bisa diinformasikan Bang kepada seluruh masyarakat khususnya di Kecamatan Tanjung Pinang Barat, kapan sudah bisa kita vaksin anak-anak yang umur tadi Pak 6 tahun sampai 11 tahun. 11 tahun. Nah, ini kira-kira gimana Bang? Kalau untuk vaksin anak-anak 6 sampai 11 tahun Ya. untuk Kecamatan Tanjung Pinang Barat ini belum lagi. Oh, belum ya? Belum. Kemarin untuk wilayah timur aja saya sempat keponakan saya kemarin vaksin 2 orang untuk anak-anak. Oke, berarti untuk di Kecamatan Barat kita tinggal tunggu informasi dari Puskesmas. Tapi sudah bisa ya? Sudah bisa. 6 sampai 11 tahun. 11 tahun. Jadi perlu kita informasikan juga ini Bang. Jenis vaksin yang selama ini kita berikan kepada masyarakat ini jenisnya apa saja Bang? Jenisnya Sinovac sama AstraZeneca. AZ ya? Sinovac dan AZ. Kalau untuk Moderna kan biasa untuk nakes gitu kan. Moderna untuk, ya. Untuk masyarakat umum belum. Untuk khususnya tenaga kesehatan. Iya. Untuk kita yang ini yang pegawai non tenaga kesehatan gimana? Belum ada informasi ya? Belum ada informasi. Oke, berarti memang difokuskan untuk vaksinasi yang ketiga, teman-teman ini hanya sementara waktu informasinya diperuntukkan oleh tim kesehatan yang memang berkaitan erat langsung dengan COVID-19 ini. Oke, baik Bang, mudah-mudahan kita selalu sehat Bang ya. Tapi ini kita baca juga di media ada jenis baru Bang, apa namanya? Omicron. Sudah ada informasi Bang. Mudah-mudahan jangan ya. Apakah ada informasi sudah sampai ke Kepri atau ke Tanjung Pinang? Kalau varian ini? Tahu saya untuk Kepri ini belum ada yang terjangkit gejala varian baru ini Omicron. Tapi gejalanya hampir sama dengan COVID yang lalu, hanya gejala-gejala pegal. Yang kemarin COVID kemarin itu informasinya kejang-kejang sudah meninggal kan, ada. Tapi kalau yang baru ini mungkin pegal-pegal, kita ada berapa macam saya lupa, ada 7 gejalanya itu. Ada 7 gejalanya. Lupa. Dan mudah-mudahan tidak sampai ini lagi lah ya, merenggut jiwa ya. Mudah-mudahan lah jangan sampai, dan kita doakan bersama Tanjung Pinang segera pulih dari COVID-19 karena ini banyak kaitannya. Kemarin saya bicara dengan Kasih Ekbang, memang untuk COVID ini menghantam kepada seluruh sektor ekonomi, sektor sosial dan sebagainya. Bahkan sampai cara bersalaman saja kita sudah agak berubah, ya kan, seperti itu Bang. Terus selanjutnya Bang, Trantip ini juga akan berkaitan dengan pengamanan wilayah, kemudian kenakalan remaja juga termasuk di dalamnya. Mohon maaf Bang, saya mau tanya untuk masalah narkoba di wilayah kecamatan kita ini gimana Bang? Apakah cukup aman? Karena beberapa kejadian yang kita baca di media itu justru terjadi di kelurahan, di kecamatan kita, di wilayah kecamatan kita gitu ya. Iya. Tentunya di kelurahan yang berada di wilayah kecamatan kita. Nah ini kira-kira gimana Bang? Apa edukasi yang bisa kita sampaikan kepada khususnya kaum milenial? Iya, kan untuk kasus narkoba ini memang barang itu memang barang haram, tapi gampang didapat juga kan, narkoba ini kan. Jadi itulah, kalau untuk khusus narkoba di kalangan remaja ini mungkin itu tidak lepas dari peranan orang tua selain pemerintah kan. Orang tua mungkin kalau di masih anak-anak atau remaja di sekolah itu mungkin guru,
peranan tua mungkin lingkungan sekitar ya. lingkungan sekitar itulah mungkin Lingkungan sekitar. makanya itu mungkin awal-awal mungkin mau mencoba-coba narkoba itu mungkin dipengaruhi oleh kawan. Iya. Gitu Pak. Siap. Jadi pesan abang untuk kaum milenial ini gimana bang? Ini karena yang paling rentan masalah narkoba ini memang kaum milenial ya, seperti itu. Iya, pesan dari saya mungkin untuk anak-anak atau kaum milenial ini mungkin ya jauhilah narkoba, mungkin kita menghindar dari kawan-kawan yang mungkin yang toksik gitu ya, toksik, kawan-kawan yang rusak gitu rusak kan. itu ya, mungkin kita lebih peranan orang tua lah yang lebih penting mungkin di situ Iya, untuk iya. memperhatikan anak ya. Tapi peran kita sebagai pemerintah juga harus kita jalankan. Ya. Kira-kira melihat fenomena ini bang, ada rencana tidak dari Trantip untuk yang mungkin kita undang BNN, kita akan ada seminar atau kita terjun ke lapangan untuk mengedukasi bahaya narkoba, walaupun kita semua sebetulnya sudah tahu. Tapi ini kan harus terus berkesinambungan nih kita sampaikan tentang bahaya narkoba. Ada nggak kira-kira untuk ke depannya gitu? Kedepannya ya mungkin dari kami dari Trantip, dari Kasih Trantip mungkin nggak ada, biasanya dari BNN sendiri yang menyurati ke kecamatan melalui diteruskan ke Kasih Trantip mengundang untuk mengadakan sosialisasi masalah bahayanya narkoba ke BNN. Terus ya itulah biasanya RT RW juga diundang untuk mensosialisasikan masalah bahaya narkoba ini. Narkoba ini mungkin tidak bermacam-macam kan. Yeah. Bisa jadi macam lem bom ibon juga ya. Nah, di Bisa hisap, nah bisa jadi nanti orang supply bisa langsung. itu kalau lem iPhone yang nggak ada modal loh. yang nggak ada modal tuh. Itu murah itu murah itu Iya. memang di dalam penggunaan narkoba ini ternyata ada kasta-kasta juga Kasta ya. juga, Kasta ya. paling rendah itu lem iPhone ya kan, Lem mabuknya juga jelek gitu kan. Komik mungkin bisa juga kan, komik itu kalau banyak kemarin kalau saya salah komik bisa juga bahaya nggak kalau kita menggunakan campur-campur. Iya. Tapi memang ini bang terkait pergaulan ini bang. Ini kan tidak lepas ya dari tontonan, kemudian dari kemajuan teknologi ini memang banyak manfaatnya sebanding dengan juga mudaratnya bang. Ya kan? Artinya kalau kita tidak sering mengedukasi maka ya mohon maaf ya mungkin pergaulan bebas mulai dari narkoba, seks bebas. Nah kan ini yang harus kita sebagai pemerintah selalu mengedukasi khususnya di kecamatan Tanjung Pinang. Karena seperti kita tahu Bu Camat kita juga memang dia concern untuk pembinaan mental, pembinaan kegiatan untuk di forum anak yang langsung dimentori oleh kasih kita Ekbang seperti itu. Ya Bang Wawan ya, betul ya? Ya betul. Jejak digital masih ada loh Bang. Ya kan? Jadi Bang Wawan yang mementori, Abang yang mengamankan, kan ceritanya seperti itu tuh. Iya kan? Nah, mungkin kedepannya Bang bisa kita buat semacam ya seminar singkat, ya kan, kemudian edukasi di lapangan, ya kan, terkait soal itu karena ini sangat-sangat berkaitan. Oke, ini sudah bulan Desember Bang. Ya. Sudah bulan Desember, sebentar lagi kita berganti tahun dan ada momen cukup besar di akhir tahun menjelang akhir tahun itu kan Nataru ya. Natal dan Tahun Baru. Dalam kondisi normal ya itu oke-oke saja, tidak ada masalah. Pasti orang berkerumun ya seperti biasa. Tapi dalam kondisi seperti ini, nah kira-kira apa saja yang sudah dilakukan dan akan dilakukan? Iya. Kalau nggak salah kemarin ada rapat apel persiapan untuk tahun baru. Ya. Bisa diceritakan untuk apa itu Bang apel itu? Iya. Untuk persiapan tahun baru itu kemarin sesuai dengan rapat itu di Tanjung Pinang ini kan tempat-tempat wisata, tempat-tempat keramaian tuh biasanya di Lembah Jaya,
di tepi laut itu Taman Gurindam atau Tugu Sirih. Itu ramai ya. Ramai. Itu pengamanan dari Satpol PP, ada gabungan, ada lebih kurang 100 orang, termasuk kecamatan juga nanti dari Kasih Terantip sama Limas sama 3 orang kemarin minta. Nah itu untuk berjaga-jaga di situ dibagi. Terus tetap dibuka di Taman Gurindam itu atau Tugu Pensil di Limbajaya, tapi sesuai dengan Mendagri nomor 66 tahun 2020 kemarin, itu kapasitas masyarakat yang masuk berkunjung situ cuma 75%. Untuk di seluruh tempat wisata gitu, misalnya di seluruh tempat wisata yang atau berpotensi ada keramaian 75% ya, dari total kapasitas. kapasitasnya. Oke, berarti kalau dia kapasitasnya kita anggap saja 200, berarti 75% dari 200 itu ya. Oke, tentunya pengamanan dari Satpol PP juga pasti ada. Masih ada, karena kemarin gabungan, damkar, semua Satpol PP dari Babinsa, kepolisian semua dilibatkan. Oke, terkait prokes gimana Pak? Prokes tetap kita tetap ditetapkan pakai masker, cuci tangan di lokasi-lokasi yang dikunjungi itu nanti ditempatkan macam hand sanitizer seperti itu ya. Mungkin menjelang ini menjelang tahun baru, apakah ada turun lapangan Bang untuk ngecek mungkin di beberapa kedai kopi, di restoran atau tempat yang potensi ramai? Ya setidaknya kita cek prokes mereka apakah sudah siap. Itu sesuai dengan rapat kemarin itu hanya dilakukan oleh instansi terkait Satpol PP sama kepolisian kemarin rapat, kemudian tidak melibatkan Kasih Terantip. Jadi dia bersifat intern. Oh gitu ya. Tetap dia melakukan sidak itu keramaian. Tapi dia harus ngajak kita tuh Bang. Siap. Ya kan? Nggak bisa karena kita juga Cuma dia nanti dia menyurati kita ya. tahun baru tetap Kasih Terantip dilibatkan. Siap. Masih rutin Bang untuk kawan-kawan satpol keliling, kadang-kadang kita juga dilibatin ya. Dilibatkan ya tuh. Dia terutama ketika mereka mungkin berkeliling di wilayah kecamatan dan Pinang Barat ya. Baik Bang Mahnizar, untuk kalau kita bicara terantip nih, otomatis kan titiknya itu RT, RW ya, di wilayah RT RW. Kita dari dulu mengenal namanya pos kamling. Ya. Nah, hari ini bagaimana menurut Abang peran pos kamling di tengah-tengah masyarakat dan bagaimana proses peningkatannya itu Bang? Ya. Mengaktifkan kembali dan sebagainya. Silakan Bang, bisa mungkin dijelaskan. Ya. Ya, peran pos kamling masing-masing wilayah atau RT RW yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Barat ini mungkin untuk saat ini mungkin pos kamling yang aktif itu sedikit sekali. Kecuali mungkin pas-pas ada pemilu atau pilpres baru agak banyak diaktifkan di rakyat. Karena alasannya mungkin posnya kurang bagus, peralatannya kurang. Terus mungkin anggota-anggota yang menjaga pos kamling itu mungkin kurang. Terus biasalah nanya honornya ada nggak, tidak ada atau tidak gitu kan. Ya, tapi memang perlu diketahui bersama, memang pos kamling ini sebetulnya menuntut peran aktif masyarakat, karena kalau tidak kita siapa lagi yang menjaga lingkungan, kan nggak mungkin orang lain menjaga lingkungan kita ya. Betul ya Bang ya? Betul. Nah kira-kira begitu. Jadi mudah-mudahan peningkatan itu akan terus digesa oleh khususnya terantip ya Bang ya? Terantip ya, karena memang arahan Bu Camat seperti itu ya, untuk mengaktifkan kembali di pos kamling di wilayah-wilayah yang ada di kelurahan. Terakhir Bang, nah ini kita santai-santai saja gitu Bang ya. Jadi kalau di terantip itu kira-kira sisi enaknya apa, sisi gak enaknya apa?
Nah, kira-kira seperti itu. Apa saja yang ya tentu bohong ya kalau kita di setiap dinas kita ditugaskan tuh ya pasti ada sisi apa namanya tuh enaknya, ada sisi tidak enaknya. Walaupun secara keseluruhan seperti saya kutip bahasa Bang Wawan nih, ya sebagai kasih senior ya Bang Wawan nih, mudah-mudahan Bang Wawan sehat selalu. Bekerja itu ikhlas, di mana saja ditempatkan, oke. Cuma kalau bisa jangan lama-lama di kecamatan. Ya. Oke Bang, Mungkin silakan Bang. untuk Ya. enak nggak enaknya dikasih transit mungkin saya Ya suka dukanya lah. suka dukanya mungkin pikir saya biasa-biasa aja, enak santai-santai aja mungkin. Ya, namanya kita bekerja jadinya nah, kan. nikmati aja dibilang Nikmati. tak enak apanya, tak enak kan, yang bilang enak apa kan gitu juga kan. Intinya bersyukur lah ya. Bersyukur aja karena kita masih diberikan Amanah di kasih transit. Ya mungkin bisa saya jelas juga kan, mungkin sebelum di awal-awal tadi mungkin di kecamatan khususnya sebenarnya kasih transit ini menyatu di bidang sama dengan kasih pemerintahan sebelumnya kan, karena adanya perubahan STK di kota Tanjung Pinang tahun 2018 maka jadi kasih pemerintahan tersendiri dan kasih gitu keterlibatan dan keamanan sendiri. Dulu gabung. Oh gabung, gitu. ya. Jadi semenjak 2018 pecahlah menjadi seksi sendiri. Begitu juga mungkin kasih Ekbang ini. Kemarin kasih Ekbang ini bukan kasih ekonomi pembangunan, kasih pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oke. Terus digabung jadi ekonomi digabung atau dimekatkan lah gitu kan. Kemarin dikasih di kecamatan ini cuma mungkin ada berapa kemarin? Kasih pelayanan, kasih pemerintahan, kasih ekonomi pembangunan gitu aja kan, sama Kasubag. Nah, sekarang di mekarkan ya balanya. Itu Ekbang paling sibuk dong ya? Ekbang paling sibuk. Ekonomi, pembangunan, pemberdayaan masyarakat. Memang pas banget. Siap. Apalagi dekat-dekat pesan bank. Ya kan itu kalau Muslim memang kita harus banyak-banyak dekat-dekat dengan beliau Bang, ya kan, kalau enggak ya paham lah ya kan, ya kan. Aduh, baik, seru. Begitu kan teman-teman, jadi kita sudah secara singkat santai menjelaskan tupoksi apa itu transtip yang ada di kecamatan khususnya Tanjung Pinang Barat. Secara fungsi mungkin hampir sama di 4 kecamatan, tusinya tetap sama. Nah, kira-kira begitu. Jadi teman-teman, kira-kira apa yang disampaikan Pak Kasih atau Bang Jatong terkait masa transtip yang kurang lebih memang seperti itu. Tapi ini memang kita dituntut untuk bagaimana peduli dengan lingkungan, tidak hanya memikirkan diri sendiri gitu Bang ya. Nah, inilah fungsi kita bertetangga, fungsi kita bersilaturahmi, kan seperti itu. Baik, terima kasih Bang Manizar, mudah-mudahan sehat selalu, dan apa yang menjadi keresahan seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang terkait COVID ini semoga cepat berlalu, ekonomi kita pulih, kita tumbuh lagi menjadi sebuah masyarakat yang tangguh, karena memang sudah kita semacam apa ya, kalau bahasa saya ini 2 tahun ini kita memang diuji mental, diuji fisik, ya kan, keluarga ada yang meninggal, kita juga kadang-kadang kita nggak tahu nih. Ya, cuma alhamdulillah hari ini kita masih sehat. Insya Allah hari ini kita masih sehat. Mudah-mudahan seterusnya kita selalu sehat. Amin. Baik teman-teman, mungkin itu saja dari kami. Ini podcast yang kedua, dan saksikan podcast kami selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Jika memang ada masukan, kritik dan saran, boleh disampaikan di kolom komentar atau langsung japri ke mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan semua ada yang kenal di pegawai kecamatan Tanjung Pinang Barat, mulai dari Bu Camat, Pak Sekcam,
Bapak Ibu Kasih, kawan-kawan PNS dan sebagainya, silakan, kita bebas, karena memang podcast ini sebagai sarana berkomunikasi baik secara keilmuan, baik secara sosial dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi.